Halo, saya Dr. Madisa Nitka Indah. Hari ini kita akan membahas tanda-tanda, perbedaan, dan kesamaan dari PMS dan hamil. PMS itu adalah kepanjangan dari premenstruasi. Biasanya ini adalah kumpulan gejala yang timbul selalu di saat awal dari pertama menstruasi. Jadi gejala yang timbul selalu muncul pada saat menstruasi. Jadi kalau misalnya cuma satu kali kemudian menghilang di menstruasi berikutnya, itu bukan bisa dikatakan PMS. Biasa premenstruasi itu diawali dengan perasaan atau emosi yang tidak menentu, biasanya cenderung cepat marah, kemudian cepat lelah, kemudian bisa juga yang kedua kram pada daerah bawah perut, kemudian ketidaknyamanan, rasa nyeri pada perut, kemudian yang ketiga biasanya disebabkan juga dengan menstruasi yang berlebihan, jadi mengganggu aktivitas sehari-hari, ada yang bisa sampai tidak bisa beraktivitas saking nyerinya. Nah, biasanya PMS itu berlangsung hanya sekitar 2 hari sebelum menstruasi dan selesai pada saat menstruasi sudah selesai. Kalau kehamilan biasanya itu diawali dengan perasaan mual. Kemudian ada rasa muntah juga, atau bisa kita sebut dengan hiperemesis gravidarum apabila mual muntahnya terlalu berlebihan hingga tidak bisa makan. Nah, kemudian yang selanjutnya biasanya tidak diawali dengan gejala perdarahan. Biasanya hanya dengan flek-flek saja. Kemudian menstruasinya terlambat, misalnya biasanya tanggal 27 sampai tanggal 27 berikutnya itu belum menstruasi, misalnya ada tanda keterlambatan 1 bulan. Nah, itu biasanya ciri-ciri kehamilan. Jadi sebenarnya bedanya pada saat terjadi menstruasi dan juga pada saat terjadi kehamilan itu sendiri. Kalau pada saat menstruasi biasanya ada nih kram. Kram itu terjadi pada kedua keadaan ini. Kalau misalnya yang hamil biasanya kramnya itu berlangsung lebih lama. Kemudian kram bisa terasa di belakang punggung, daerah bokong, dari perut menjalar ke belakang. Kalau misalnya pada menstruasi biasanya hanya kram pada bagian bawah saja, pada bagian bawah perut saja, karena di situ ada rahimnya sedang berkontraksi mengalami penebalan dan peluruhan. Jadi terasa seperti kram. Kemudian kalau misalnya menstruasinya sudah selesai biasanya tidak ada kram lagi. Nah, kalau hamil itu biasanya lanjut kramnya bisa sampai 2-3 bulan. Kemudian yang kedua ada flek atau perdarahan. Nah, bisa terjadi pada kedua keadaan ini. Kalau pada PMS biasanya flek atau perdarahannya kadang berwarna kecoklatan, kemudian disertai atau dilanjutkan dengan darah segar atau menstruasi yang sesungguhnya. Nah, kalau misalnya yang kehamilan, pada kehamilan flek-flek itu muncul biasanya akibat gangguan atau hormonal yang berubah. Jadi biasanya flek yang muncul itu tidak berlangsung lama atau biasanya hanya 1-2 hari, kemudian menghilang, kemudian tidak disertai dengan perdarahan. Nah, itu biasanya kita harus langsung ke dokter kandungan untuk memastikan apakah ini flek yang disebabkan oleh kehamilan atau yang disebabkan oleh penyakit tertentu atau mungkin menstruasi. Kemudian setelah kram biasanya ada peningkatan nafsu makan. Nah, kalau peningkatan nafsu makan untuk yang kedua hal ini cukup berbeda. Yang untuk PMS peningkatan nafsu makan seperti dikatakan tadi menjadi semakin lahap makannya banyak tanpa ada kendala untuk asupannya. Sedangkan kalau kehamilan biasanya ada rasa ingin makan tetapi begitu makan ada rasa seperti mual. Kemudian dipengaruhi juga dengan mencium bau-bau makanan tertentu yang menyebabkan rasa tidak jadi makan atau rasa mual atau rasa muntah. Jadi kalau misalnya pada PMS biasanya kecenderungan buang air kecil memang lebih sedikit karena biasanya lebih kering ya keadaannya pada saat premenstruasi, agak lebih kurang nyaman pada saat buang air kecil. Kalau misalnya pada saat hamil itu kenapa bisa mengalami keseringan buang air kecil karena rahim itu terdesak, sudah ada janin, jadi rahimnya terdesak ke dalam sehingga menekan dari vesika urinari atau kandung kemih. Jadinya rasa ingin buang air kecilnya lebih sering karena tertekan oleh rahim tersebut. Itu kemudian juga ya seperti letupan emosi juga bedanya kalau pada saat premenstruasi cenderung lebih emosional, lebih marah-marah seperti itu, kemudian bersemangat, tidak menentu. Ada juga beberapa kasus yang mungkin sedikit lebih kecil menjadi lesu, letih gitu. Kalau misalnya pada ibu hamil cenderung lebih lemas, jadi lebih sering ingin tidur di rumah, lebih cenderung lebih ingin bermalas-malasan daripada letupan emosional yang
bersemangat itu jarang sekali pada ibu hamil. Karena biasanya berpengaruh pada hormon estrogen dan progesteron. Jadi estrogennya sedang ditekan ke bawah dan progesteron cenderung naik. Kalau misalnya pada menstruasi, kebalikannya seperti itu. Itu dia persamaan dan perbedaan dari PMS dan juga kehamilan. Jika kamu ingin melihat video kesehatan lainnya, silakan klik di link ini.